Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Nama saya Arif. Yang kedua yaitu Firman Sahat MC Tompul. Yang ketiga Indra Aida. Yang keempat Cici Sumartini. Dan yang kelima Tias Morowati. Baiklah, pada kelompok 1 ini kami akan membahas pentingnya penerapan ISO 27001 sebagai standar keamanan informasi dalam organisasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Pesa Asyifa Nurul Haq, yang telah melakukan pendampingan kami dalam mengampu mata kuliah ini. Baiklah, yang pertama adalah abstrak. Perkembangan pesat teknologi digital telah menempatkan informasi sebagai aset strategis, namun sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap ancaman cyber seperti pencurian data, ransomware, dan kebocoran informasi sensitif. Guna menghadapi tantangan ini, organisasi wajib mengadopsi standar keamanan informasi yang terstruktur dan diakui secara internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISO 27001 dalam meningkatkan keamanan informasi organisasi, mengidentifikasi manfaat dan risiko yang terkait, serta menjelaskan tantangan utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan analisis dan sintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Selanjutnya latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa konsekuensi besar terhadap cara organisasi mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Informasi kini menjadi salah satu aset paling berharga bagi institusi bisnis, pendidikan, layanan publik, maupun organisasi nirlaba. Namun, di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, ancaman cyber juga mengalami pertumbuhan signifikan. Berbagai insiden seperti pencurian data, peretasan sistem, ransomware, manipulasi informasi, hingga kebocoran dan sensitif menyebabkan kerugian besar baik secara finansial, operasional, maupun reputasi organisasi. ISO 27001 hadir sebagai salah satu standar keamanan informasi yang paling banyak diadopsi di dunia. Standar ini memberikan kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi yang berorientasi pada manajemen risiko, pengendalian keamanan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Fitro dan penulis lainnya, ISO 27001 menawarkan pendekatan yang sistematis dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui 133 kontrol keamanan yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko organisasi. ISO 27001 bukan hanya dokumen teknis, tetapi fondasi tata kelola keamanan informasi modern yang menjelaskan tentang teknologi, prosedur, dan perilaku manusia. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh teman yang lain. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah penerapan ISO 27001 dalam organisasi belum optimal, sehingga keamanan informasi belum terkelola secara menyeluruh. Yang kedua, manfaat strategis ISO 27001 belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam meningkatkan tata kelola keamanan informasi. Yang ketiga, tantangan implementasi seperti kurangnya SDM dan rendahnya pemahaman keamanan menghambat penerapan standar ISO 27001. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama menganalisis penerapan ISO 27001 dalam meningkatkan keamanan informasi organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi manfaat dan risiko yang terkait dengan implementasi ISO 27001. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjelaskan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan ISO 27001. Tinjauan pustaka ini adalah yang pertama, yaitu keamanan informasi. Merupakan upaya sistematis untuk melindungi aset informasi dari ancaman,
yang dapat mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability. Ketergantungan organisasi terhadap teknologi digital menjadikan informasi sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan pengendalian yang memadai. Kemudian yang kedua, ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini terdiri dari serangkaian persyaratan dan kontrol keamanan yang dirancang untuk meminimalkan resiko serta memastikan perlindungan aset informasi. Menurut Fitro, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa ISO 27001 memiliki struktur yang mencakup kebijakan keamanan, manajemen risiko, kontrol akses, keamanan jaringan, enkripsi, manajemen insiden, dan evaluasi berkelanjutan. Standar ini membantu organisasi menjaga kesesuaian antara kebutuhan bisnis dan persyaratan keamanan. Slide selanjutnya oleh Mas Firman. Oke, terima kasih Mbak. Lalu untuk poin selanjutnya terkait dengan kerangka kontrol ISO 27001. ISO 27001 juga menyediakan 133 kontrol keamanan yang terbagi ke dalam berbagai domain utama, termasuk kebijakan keamanan, manajemen aset, keamanan fisik, keamanan teknologi, keamanan komunikasi, serta aspek kepatuhan regulasi. Setiap kontrol yang dirancang untuk mengurangi risiko yang spesifik yang teridentifikasi pada tahap manajemen risiko, menurut Taan dan Ferdinand pada tahun 2024, menekankan bahwa keberhasilan penerapan kontrol ISO 27001 bergantung pada tingkat kepatuhan organisasi terhadap prosedur dan dokumentasi yang ditetapkan dalam standar. Untuk poin 2.4, manfaat penerapan ISO 27001 dalam organisasi diantaranya adalah: yang pertama, meminimalkan risiko keamanan. Yang kedua, meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman cyber. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan sistem informasi. Yang keempat, memperkuat reputasi organisasi di mata publik. Lalu tantangan dalam implementasi ISO 27001 menurut Putra et al. Tahun 2023, organisasi sering mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman terhadap budaya keamanan, serta tingginya biaya implementasi dan sertifikasi. Tantangan lainnya meliputi resistensi perubahan, lemahnya komitmen manajemen, dan kompleksitas dokumen standar. Lalu 2.6, penelitian dahulu dan pada tahun 2017 oleh Fitro et al. Judul topiknya itu implementasi ISO 27001 dalam manajemen keamanan. Objek kajian sistematika ISO 27001. Dari hasil penelitiannya itu, ISO 27001 menyediakan pendekatan sistematis berbasis resiko untuk keamanan informasi. Lalu penelitian yang kedua menurut Taan dan Ferdinand pada tahun 2024 dengan judul topik kepatuhan terhadap ISO 27001 2022, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kontrol ISO 27001. Hasilnya, kontrol keamanan belum optimal. Banyak organisasi belum memenuhi standar ISO 27001 sepenuhnya. Lalu penelitian yang ketiga, Lestari et al. Tahun 2025, ISO 27001 dan kepercayaan pengguna. Objek kajiannya itu dampak ISO 27001 pada kepercayaan pengguna. Hasil penelitiannya, ISO 27001 meningkatkan kepercayaan stakeholder dan reputasi organisasi. Penelitian keempat, menurut Genaldo et al. Dengan judul topik manajemen risiko keamanan informasi. Objek kajiannya itu pengelolaan risiko pada organisasi digital. Hasil penelitiannya, perlindungan data efektif memerlukan tata kelola risiko yang terstruktur. Lalu yang terakhir, penelitian yang terakhir,
menurut Putra pada tahun 2023 dengan judul topik Pengamanan Sistem Informasi berbasis ISO 27001. Objek kajiannya implementasi ISO 27001 pada instansi pendidikan. Hasil penelitiannya meningkatkan perlindungan data akademik dan kontrol akses. Dari jenis penelitian ini, melalui studi literatur deskriptif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis data pustaka terkait implementasi ISO 27001 untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh. Sumber datanya itu Seminar Nasional mengenai Sistematika ISO 27001 pada tahun 2017. Lalu yang kedua, Jurnal Nuansa Informatika mengenai kepatuhan ISO 27001 pada 2022 di tahun 2024. Yang ketiga, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan mengenai kepercayaan pengguna di tahun 2025. Lalu yang keempat, Jurnal Ilmu Manajemen terkait manajemen risiko informasi di tahun 2023. Lalu yang terakhir, Jurnal JDBMI mengenai penerapan ISO 27001 di lingkungan pendidikan di tahun 2023. Lalu teknik pengumpulan data, yang pertama, identifikasi sumber melalui pengumpulan file jurnal yang relevan. Yang kedua, pembacaan mendalam untuk menemukan poin-poin penting terkait standar ISO 27001. Yang ketiga, ekstraksi data berupa teori, temuan penelitian, manfaat, serta tantangan penerapan ISO 27001. Lalu yang keempat, klasifikasi informasi sesuai kategori penelitian seperti objek kajian, hasil penelitian, manfaat, dan resiko. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah reduksi data, menyaring informasi penting dari setiap artikel untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Kategorisasi, mengelompokkan isi literatur ke dalam tema-tema utama seperti standar dan struktur ISO 27001, manfaat penerapan, tingkat kepatuhan organisasi, tantangan dan risiko, implementasi dan implikasi terhadap kepercayaan pengguna. Sintesis temuan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk pemahaman komprehensif mengenai pentingnya ISO 27001. Interpretasi memberikan penjelasan dalam konteks perkembangan keamanan informasi modern dan relevansi bagi organisasi. Untuk selanjutnya, slide ke-13 dan seterusnya, silakan Bu Indra Aida. Terima kasih Mas Firman. Untuk selanjutnya kita akan membahas perbandingan penelitian terdahulu dengan saat ini. Penulis Fitroh pada tahun 2017, hasil riset terdahulunya menjelaskan sistematika ISO 27001 dan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam keamanan informasi. Bersamaan dengan artikel ini, yaitu sama-sama membahas struktur konsep dan urgensi ISO 27001. Perbedaan dengan artikel ini, penelitian ini fokus pada analisis sistematika standar. Artikel ini membahas urgensi ISO 27001 dalam konteks ancaman digital modern. Yang kedua yaitu Tan dan Ferdinand pada tahun 2024. Hasil riset terdahulunya mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ISO Y 27001 2022 dan menemukan kepatuhan belum optimal. Persamaan dengan artikel ini yaitu sama-sama menyoroti pentingnya penerapan kontrol ISO 27001. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada evaluasi kepatuhan di satu perusahaan. Artikel ini mengkaji urgensi ISO 27001 secara umum lintas sektor. Yang ketiga yaitu Lestari pada tahun 2025. Hasil riset terdahulunya menganalisis pengaruh penerapan ISO 27001 terhadap tingkat kepercayaan pengguna. Persamaan dengan artikel ini yaitu sama-sama menunjukkan bahwa ISO 27001 meningkatkan kepercayaan stakeholder. Perbedaan dengan artikel ini yaitu penelitian ini fokus pada dampak ISO terhadap kepercayaan pengguna. Artikel ini juga membahas manfaat strategis dan ancaman cyber terbaru. Yang keempat yaitu Genaldo tahun 2023, membahas manajemen risiko, keamanan informasi pada organisasi digital dan pentingnya tata kelola.
Persamaannya sama-sama menekankan peran manajemen risiko dan keamanan informasi. Penelitian ini terbatas pada aspek risiko. Artikel ini menggabungkan risiko, manfaat, dan urgensi implementasi ISO 27001. Yang kelima yaitu Putra tahun 2023. Hasil riset terdahulunya mengkaji implementasi ISO 27001 pada institusi pendidikan dan peningkatan perlindungan data akademik. Persamaannya yaitu sama-sama membahas manfaat ISO 27001 terhadap perlindungan data. Perbedaannya, penelitian ini spesifik pada sektor pendidikan. Artikel ini bersifat general dan menyoroti tantangan implementasi lintas organisasi. Kemudian, hasil analisis literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menempatkan ISO 27001 sebagai kerangka kerja utama untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Terdapat beberapa temuan utama yang muncul dari penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, ISO 27001 menyediakan pendekatan sistematis berbasis risiko dalam mengelola keamanan informasi. FITRO pada tahun 2017. 2. Tingkat kepatuhan organisasi terhadap ISO 27001 masih rendah yang berdampak pada lemahnya kontrol keamanan. Tan Ferdinand 2024. 3. Penerapan ISO 27001 meningkatkan kepercayaan pengguna dan stakeholder. Lestari pada tahun 2025. 4. Tata kelola keamanan informasi memerlukan manajemen risiko yang terstruktur. Genaldo pada tahun 2024. Kelima, implementasi ISO 27001 di sektor pendidikan meningkatkan perlindungan dan data akademik. Putra pada tahun 2023. Pembahasan pentingnya ISO 27001 pada standar keamanan informasi terbukti menjadi standar yang komprehensif karena mencakup 133 kontrol keamanan yang harus diterapkan sesuai hasil penilaian risiko organisasi. Pada era digital saat ini, ancaman cyber semakin kompleks seperti ransomware, kebocoran data berskala besar, serangan rekayasa sosial, eksploitasi keamanan cloud. Oleh karena itu, ISO 27001 menjadi sangat penting sebagai pedoman sistematis dalam menerapkan kebijakan keamanan, prosedur, dan kontrol teknis yang dapat mengurangi resiko-resiko tersebut. Kemudian persamaan penelitian terdahulu, hasil analisis menunjukkan beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dan artikel ini, yaitu yang pertama, sama-sama menekankan pentingnya implementasi ISO 27001 untuk meningkatkan keamanan informasi. Yang kedua, menunjukkan bahwa ISO 27001 meningkatkan kepercayaan pengguna dan stakeholder. Yang ketiga, mengakui bahwa kontrol keamanan dan manajemen risiko adalah aspek utama standar. Dan selanjutnya, menyebutkan adanya tantangan dalam pelaksanaan ISO 27001 seperti keterbatasan SDM dan kurangnya komitmen manajemen. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulunya adalah terdapat beberapa perbedaan yang menonjol dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu artikel ini membahas urgensi ISO 27001 secara umum, bukan hanya pada satu kasus atau sektor. Yang kedua, artikel ini mengaitkan ISO 27001 dengan ancaman cyber modern yang semakin berkembang. Yang ketiga, artikel ini mengintegrasikan manfaat, tantangan, dan risiko secara komprehensif dalam satu analisis. Yang keempat, artikel ini menyintesis berbagai penelitian sekaligus, tidak hanya melakukan studi kasus. Yang kelima, artikel ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang relevansi ISO 27001 pada organisasi lintas industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Baik, terima kasih Mbak Aida. Di sini saya akan menjelaskan tantangan implementasi ISO 27001. Yang pertama ada keterbatasan SDM kompeten, di mana SDM belum memiliki pengetahuan memadai tentang ISO 27001 dan keamanan informasi. Yang kedua yaitu biaya implementasi dan sertifikasi, di mana membutuhkan investasi besar untuk perangkat, pelatihan, audit, dan konsultasi. Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen, di mana manajemen tidak memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan keamanan. Yang keempat yaitu budaya keamanan yang lemah.
di mana pegawai kurang disiplin menjalankan prosedur keamanan dan SOP. Kelima, kompleksitas dokumen ISO, banyak dokumen wajib yang harus dibuat, diperbaharui, dan diaudit secara rutin. Yang keenam yaitu infrastruktur TI tidak memadai, di mana sistem keamanan teknis seperti firewall, enkripsi, dan monitoring belum optimal. Yang ketujuh, resistensi terhadap perubahan, pegawai menolak perubahan proses kerja yang dianggap menyulitkan. Yang keempat, minimnya pelatihan dan awareness, di mana pegawai kurang dilatih sehingga menjadi titik lemah dalam keamanan informasi. Adapun ringkasan dari hasil analisis penelitian kelompok kami, berdasarkan analisis terhadap 5 penelitian terdahulu, pembahasan menunjukkan bahwa ISO 27001 memiliki peran sentral dalam membangun keamanan informasi yang terstruktur melalui pendekatan manajemen risiko. Seluruh penelitian yang dikaji menegaskan bahwa standar ini mampu meningkatkan pengendalian keamanan, kepercayaan stakeholder, serta mitigasi ancaman cyber. Namun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki batasan, yaitu fokus pada sektor atau studi kasus tertentu tanpa memberikan perspektif lintas organisasi. Artikel ini memberikan sintesis baru dengan menyatukan berbagai temuan menjadi gambaran yang lebih komprehensif mengenai urgensi ISO 27001 pada era digital. Selain itu, pembahasan memperlihatkan adanya tantangan implementasi yang konsisten di seluruh sektor, seperti keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran keamanan, hingga kompleksitas dokumentasi. Temuan ini sekaligus menjawab rumusan permasalahan mengenai urgensi, manfaat, dan hambatan penerapan ISO 27001 dalam organisasi. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ISO 27001 merupakan standar penting dalam meningkatkan keamanan informasi organisasi, terutama di tengah meningkatnya ancaman cyber pada era digital. Standar ini menyediakan kerangka kerja berbasis manajemen risiko yang mampu memperkuat perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Analisis literatur menunjukkan bahwa ISO 27001 memberikan manfaat strategis seperti peningkatan kepercayaan stakeholder dan perbaikan tata kelola keamanan informasi. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan SDM, biaya implementasi, komitmen manajemen yang belum optimal, serta lemahnya budaya keamanan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ISO 27001 memerlukan dukungan manajemen, kesiapan teknis, dan peningkatan kesadaran keamanan di seluruh level organisasi. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, organisasi perlu memperkuat komitmen manajemen puncak dalam mendukung implementasi ISO 27001 melalui penyediaan anggaran, kebijakan, dan pelatihan yang memadai. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi SDM keamanan informasi harus ditingkatkan, terutama terkait manajemen risiko, kontrol keamanan, dan audit internal. Yang ketiga, budaya keamanan informasi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin dan peningkatan kesadaran pegawai. Yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris agar hasil penelitian lebih mendalam dan mencerminkan kondisi implementasi ISO 27001 di lapangan. Pada penelitian kelompok kami, daftar pustaka yang digunakan dalam dasar teori dan pendukung analisis dalam pembahasan implementasi ISO 27001, seluruh referensi berasal dari jurnal, seminar nasional, dan penelitian ilmiah terbaru sehingga dapat memberikan landasan akademik yang kuat. Yang pertama ada Fitroh dan kawan-kawan, di mana referensi ini membahas pentingnya penerapan ISO 27001 dalam manajemen keamanan informasi. Sumber ini digunakan untuk menjelaskan manfaat standar ISO 27001 secara umum dan alasan organisasi perlunya mengadopsi. Yang kedua ada Taan dan Ferdinand, di mana penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap ISO 27001 2022 pada perusahaan ekspedisi. Yang ketiga ada Lestari dan kawan-kawan, di mana studi ini berfokus pada implementasi ISO 27001 dalam meningkatkan kepercayaan pengguna pada sektor industri.
Referensi ini digunakan untuk menegaskan bahwa ISO 27001 tidak hanya soal keamanan, tetapi juga berdampak pada reputasi organisasi. Yang keempat ada Ginaldo et kawan-kawan tahun 2023, di mana jurnal ini membahas manajemen keamanan dan risiko informasi pada organisasi digital. Sumber ini memperkuat bagian yang menjelaskan risiko dan kebutuhan penerapan kontrol keamanan dalam ISO 27001. Yang terakhir yaitu ada Putra dan kawan-kawan tahun 2023, di mana referensi ini terakhir membahas analisis risiko dan pengamanan sistem informasi menggunakan ISO 27001 pada organisasi pendidikan. Artikel ini digunakan untuk membandingkan implementasi ISO di berbagai sektor dan memberikan contoh penerapan yang nyata. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman atas kesediaannya mempresentasikan ujian tengah semester yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada dosen pengampu dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Baiklah, kami dari kelompok 1 kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.